Jadi kita kekurangan ekosistem peneliti. Pengeluaran atau pendapatan ekonomi kita itu hanya 0,28% digunakan untuk penelitian. Kasus pernikahan dini Indonesia itu berbeda dengan kasus pernikahan dini di Asia Selatan. Apa sih yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan anak di Indonesia? Ini kenapa ya terjadi pernikahan anak usia dini? Selamat datang di Podcast Ekuator. Kali ini kita kedatangan tamu Profesor Maila Denia Husni Rahim MA PhD, dosen UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Selamat datang Prof. Ya, di studio kita kali ini. Terima kasih. Prof, Anda kan masuk dalam top 2% dari ilmuwan dunia ya. Itu prestasi yang sudah didapatkan 3 tahun berturut-turut. Itu kira-kira perasaannya seperti apa sih? Pertama kali ketika mendapatkan predikat ini tentu saya pertama bersyukur ya, kemudian juga ya tentu kaget ya, surprise ya, tapi juga bersyukur, tapi juga akhirnya saya melihat ini rankingan apa ya dan perhitungannya seperti apa. Dan kemudian saya menyadari ini bukan predikat bahwa saya dinyatakan sebagai yang terbaik karena siapa saya, tetapi ini karena jejak penelitian saya. Oh, jadi ini adalah rankingan yang berdasarkan bibliometrik rekam jejak penelitian. Oh, berarti ini adalah nilai dari sitasi ataupun berapa banyak ataupun nilai dari sitasi penelitian saya. Oh, kalau begitu saatnya saya kembali ke meja saya. Oh, berarti ini tentang kebermanfaatan penelitian saya. Ini bukan tentang siapa saya. Ini tentang bagaimana bermanfaatnya penelitian saya. Jadi ini bukan sebuah mahkota, tetapi ini adalah sebuah pengingat bahwa ini adalah saya dan penelitian saya telah memberi manfaat. Mungkin seperti itu. Oke, nah datang dari UIN ya, yang bukan merupakan kampus riset arus utama gitu, Prof. Itu kira-kira jadi semacam kekuatan atau tantangan gitu? Dua-duanya ya. Oke. Mungkin pertama diuntungkan juga ya, karena UIN itu sangat dekat dengan masyarakat. Kemudian juga saya diuntungkan juga karena UIN itu lekat dengan lintas disiplin ilmu. Sehingga kami terbiasa meneliti, selalu menghubungkan antara ilmu pengetahuan dengan keislaman, kemudian keindonesiaan dan seterusnya. Dan juga kita tetap menekankan ketekunan akademik. Dan juga saya tidak melihatnya bahwa saya berasal dari yang di pinggir, tetapi saya malah merasa bahwa saya berada di titik temu. Kenapa? Karena menjadi titik temu tempat yang pertama cara berpikir. Ya, cara berpikir yang pertama tadi secara keilmuan, berarti ketika kita menjadi top 2% scientist, cara keilmuan ini sepadan dengan cara berpikir keilmuan lain, ilmuwan lainnya. Kemudian secara kemasyarakatan, UIN yang lekat dengan masyarakat, kami bisa membahasakan dan juga mengangkat isu-isu yang ada di masyarakat. Ya, kemudian juga lagi kami bisa membantu menyampaikannya kepada masyarakat karena UIN dekat, UIN Jakarta dan juga UIN lainnya dekat dengan masyarakat karena memang tadi bukan kampus yang mungkin berjarak, ya kampus yang dekat. Namun tantangannya mungkin fasilitas dan juga jaringan ya penelitian yang mungkin berbeda dengan kampus-kampus yang riset sentris yang memiliki jaringan yang mungkin jauh lebih kuat daripada UIN Jakarta. Nah, ini yang mungkin membuat kami yang berada di kampus seperti UIN Jakarta perlu berjuang lebih lagi untuk bisa masuk ke dalam rankingan ataupun menjadi top scientist. Nah, menurut Prof, kira-kira apa sih masalah paling krusial
Kenapa tuh Indonesia tuh kesannya masih kekurangan ilmuwan gitu, Prof? Apa sih yang menjadi masalah krusial? Indonesia itu sebenarnya nggak kekurangan orang cerdas, ya orang cerdas itu banyak. Tetapi kita memerlukan ekosistem yang membuat peneliti betah meneliti. Kalau kita ngelihat data, ya contohnya misalnya data dari PDB kita, ya itu hanya 0,28% digunakan untuk penelitian. Berarti pengeluaran atau pendapatan ekonomi kita itu hanya 0,28% digunakan untuk penelitian. Maksudnya kayak gimana? Dari Rp 1.000 yang menjadi pendapatan Indonesia itu hanya 2 sampai 3 rupiah yang digunakan untuk penelitian. Itu kan kecil ya. Berarti ini bisa nanti dialokasikan lebih besar lagi. Nah, kemudian juga kita lihat ekosistem penelitian. Jumlah peneliti kita itu masih sangat terbatas. Kita bandingkan ya, dan kita lihat jumlahnya. Dalam 1 juta penduduk, jumlah peneliti kita itu hanya 395 orang. Kita bandingkan dengan negara tetangga, misalnya Malaysia. Dalam 1 juta penduduk, mereka punya 750 atau 700 sekian, ya. Jadi 2 kali lipat dari Indonesia peneliti. Belum lagi kalau kita bandingkan ke Singapura yang 1 juta penduduk itu 8.000 sekian. Kalau kita bandingkan lagi ke negara-negara yang top scientist, misalnya kayak Cina, Jerman, Korea Selatan, itu mereka 1 juta penduduknya itu antara 9.000 sampai 10.000 dan sekian. Jadi kita kekurangan ekosistem peneliti, orang yang mau melakukan peneliti, dan juga tadi ekosistem yang mendukung peneliti untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu ekosistem ini harus dibangun dari tingkat pendidikan rendah, dari sekolah, ya, bahwa anak-anak didukung mau meneliti, bahwa ada yang namanya profesi peneliti, sehingga ini menjadi profesi yang nanti bisa menjadi salah satu opsi untuk menjadi jalan karir. Nah, kalau menurut Prof, apalagi apa yang mungkin bisa dilakukan sejak dari sekolah dasar gitu, ya, menyambung yang tadi. Selama ini kan kalau kita tanya anak-anak, kamu cita-citanya mau jadi apa gitu? Kan rata-rata kan menjawab jadi dokter, insinyur gitu, mungkin polisi, pilot gitu. Kayaknya jarang banget kita mendengar jadi peneliti gitu. Nah, gimana menurut Prof? Apa yang harus dilakukan sejak di sekolah tingkat dasar sehingga profesi jadi peneliti itu harusnya juga menjadi salah satu impian atau obsesi dari anak-anak? Ya. Yang pertama, kalau saya selalu mendekatkan penelitian itu adalah salah satu cara untuk mempermudah kehidupan manusia. Sehingga kalau kita mengajak anak-anak untuk meneliti, berarti sebenarnya mereka membantu kehidupan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, science as a tool to make life easier. Nah, ini menjadi tantangan kepada anak-anak. Oleh karena itu, kegiatan di sekolah ini yang sebenarnya adalah inspirasi dari STEM yang sekarang sedang digagas di lingkungan pendidikan kita. STEM adalah praktek pedagogis yang dikenalkan dalam dunia pendidikan. Jadi bukan hanya STEM sebagai mata pelajaran, tetapi STEM sebagai praktek pedagogis yang bisa digunakan pada berbagai mata pelajaran, di mana ya gunanya adalah untuk memecahkan masalah sosial, lingkungan, dan seterusnya. Anak-anak kita ajak untuk berpikir bahwa ilmu pengetahuan itu adalah real. Yang dipelajari di sekolah adalah real. Jadi kalau mereka belajar 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu ada kegunaannya yang bisa diterapkan, applied science. Dan ini menjadi berarti nanti ada gunanya, dan ini untuk digunakan untuk memudahkan kehidupan. Oh iya, oleh karena itu nanti mereka kalau begitu tujuan saya sekolah tidak berhenti bahwa saya akan mendapatkan karir, pekerjaan, tetapi bahwa ini akan memudahkan kehidupan saya. Nah, ini relasi antara sains dengan kehidupan menjadi sangat jelas. Jadi anak-anak juga punya rasa berarti
ini tujuan saya sekolah. Nah, kemudian masuklah di sini STEM sebagai selain praktek pedagogis sebagai suatu capaian yang bisa semua orang dalam berbagai mata pelajaran yang mereka sukai nanti bisa terjun untuk mengembangkan tadi science, technology, engineering dan math ya, dan terjun ya mengembangkan science. Dan kita memerlukan scientist, orang yang bisa mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan banyak orang berpikir atau beranggapan bahwa riset hebat itu harus keras dan teknis gitu. Yeah. Sementara Prof. Maila bicara soal sains yang hangat. Nah, kira-kira tuh bagaimana tuh penjabarannya? Ya, saya berpikir sains itu memang perlu teknis ya. Yang teknis itu penting karena metodologi itu penting. Kemudian upaya untuk mencari jawaban itu perlu teknis ya, karena harus bisa dipertanggungjawabkan tadi. Sains harus bisa dipertanggungjawabkan dan sistematikanya perlu jelas. Namun sains itu adalah keberlanjutan dan hubungannya dengan manusia. Oleh karena itu, ketika sains tujuannya misalnya ingin mempertahankan anak untuk tetap berada di sekolah, satu anak stay di sekolah atau dia leave sekolah, berarti ada satu manusia di situ. Nah, itu udah satu manusia, itu adalah manusia, satu jiwa ya, berarti sudah ada satu soul touch by science. Itu baru satu. Dan dalam satu penelitian itu biasanya tidak hanya satu soul touch by science. Nah, oleh karena itu dinamika ini penting sekali diingat oleh seorang saintis bahwa yang dia hasilkan, dia mengkomunikasikan bukan hanya science as science, tetapi sesungguhnya dia mengkomunikasikan banyak hal, termasuk ya tadi mereka yang terlibat dalam tataran ilmunya ataupun yang menjadi objek pengkajiannya atau subjek pengkajiannya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sedang dipaparkan. Nah, ini butuh komunikasi yang hangat, tidak hanya detach. Karena kalau detach menjadi dingin, saya pikir jiwanya itu tidak akan sampai dan orang tidak akan bisa menerima informasi itu dengan mudah dan sampai maksudnya. Dibanding ketika kita menyampaikannya ini jelas ya ada manusia yang ya ikut di dalam data ini. Prof, nah sejauh yang saya lihat ya, misalnya saya sering banget tuh kalau ketemu di internet ya, ada satu topik di jurnal ilmiah ya. Yang pertama saya cari itu adalah penelitinya siapa dan dari mana gitu. Yeah. Nah, rasanya kok jarang banget gitu ketemu misalnya penulis dari Indonesia, asal dari Indonesia, tuh senang banget saya tuh ya. Nah, melihat saya tidak punya statistik ya, tapi sejauh secara random dari pengalaman saya tuh sangat sedikit gitu ya peneliti dari Indonesia yang tampil di berbagai jurnal ilmiah yang saya temukan ya, yang saya temukan saja. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman Prof, apa yang menyebabkan atau mungkin juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peneliti kita sehingga tidak banyak yang tembus jurnal internasional gitu? Mungkin sebenarnya secara ide ya, karena saya pun mengajar ya, jadi saya juga membimbing mahasiswa-mahasiswa, dan kalau bicara tentang ide dan ya mungkin masalah ya, identifikasi masalah yang disampaikan oleh peneliti ataupun penulis Indonesia itu luar biasa loh. Dan kasus-kasus Indonesia itu unik-unik dan banyak mau didengarkan oleh dunia luas ya, maksudnya dunia global, dunia akademik global. Ya, tetapi mungkin ada beberapa titik kelemahan. Yang pertama mungkin terburu-buru, kecepatan. Ya, maksudnya misalnya pertanyaan penelitiannya belum mendalam. Ya, sehingga surface gitu ya, maksudnya ini sebenarnya bisa menjadi pertanyaan yang mendalam, jadi kurang cukup sabar mungkin gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di kelas saya kita berlatih untuk ini bisa didalamin lagi ya, pertanyaan ini sebenarnya kalau kita kritisi lagi ini bisa kita buat lebih mendalam lagi, karena contoh-contoh kasus Indonesia misalnya kayak kasus yang saya beberapa kali angkat tentang pernikahan dini aja, itu kan unik banget ya.
uniknya itu kasus pernikahan dini Indonesia itu berbeda dengan kasus pernikahan dini di Asia Selatan atau di Afrika Barat dan lain-lain. Ya contohnya misalnya di Indonesia itu pernikahan dininya terjadi biasanya malah anak dengan anak. Sedangkan kalau di Asia Selatan itu biasanya anak dengan orang dewasa. Nah ini kan ada keunikan kasus ya. Nah ini sebenarnya ketika diangkat ini ada keunikan kasus yang orang lain dunia global ingin tahu. Nah tetapi karena kurang kurang sabar, terburu-buru menyampaikan novelty-nya. Nah jadi mungkin novelty yang disampaikan adalah kurangnya penelitian dari Indonesia. Padahal kalau dia lebih dalam lagi, dia nyampaikan kasusnya beda nih. Indonesia ini ya pernikahan anaknya adalah anak dengan anak. Itu lebih kelihatan eng-eng gitu ya, agak ini kasus yang beda banget loh ya. Daripada sekedar menyampaikan penelitian dari Indonesia itu sedikit. Daripada itu ya. Nah kemudian juga yang Indonesia biasanya kita ini masih kurang mengatakan metodologi secara transparan. Ya sehingga metodologi itu ini yang kelemahan ya. Kalau saya mereview biasanya metodologi itu hanya disampaikan sedikit banget ya. Metodologi dilakukan dengan begini ya, kemudian hanya data dikoleksi dengan cara seperti ini dan seterusnya. Sehingga penelitian itu kurang bisa ya orang lain tidak bisa ini benar-benar disungguh-sungguh dilakukan nggak ya, kemudian untuk direplikasi juga susah karena kan penelitian itu harus bisa direplikasi kan. Nah ini saya pikir menjadi salah satu kelemahan sehingga publikasinya sering ditolak ya, artikelnya sering ditolak ya. Kemudian juga kalau saya pikir analisisnya, nah kesabaran menganalisis juga saya pikir ini kita butuh ya. Nah jadi kalau saya pikir Indonesia itu kan sering disebut sebagai laboratorium apalagi kalau untuk baik science ya, karena science, natural science dan social science yang luar biasa. Natural science kita punya species ya dan kasus-kasus natural science yang luar biasa. Demikian juga social science yang bisa diekspos dan dijadikan laporan penelitian yang luar biasa. Namun ya tadi 3 hal itu kalau kita para peneliti lebih melakukannya dengan lebih cermat, saya pikir akan banyak kajian-kajian yang lahir dari kita. Jadi lebih ke metodologi yang tidak kuat, kesabaran dalam menganalisis dan juga terlalu terburu-buru ya, Prof. Nah, terburu-buru ini konteksnya apakah karena dosen-dosen atau peneliti kita punya kewajiban administrasi macam-macam sehingga ya dikejar-kejar atau ada perbandingannya nggak, Prof, dengan negara lain? Kenapa di negara lain tidak terjadi seperti itu? Sebagai perbandingan ya, saya kan misalnya saya kolaborasi penelitian dengan peneliti salah satu nih yang sekarang lagi berlangsung ya. Saya udah melakukan penelitian 3 tahun dengan tim peneliti dari Jerman. Ini baru melahirkan satu publikasi. Ya, dan tidak ada kayak kita KPI ataupun laporan yang mewajibkan kita setiap tahun harus publikasi. Nah, itu ya kayak laporan-laporan administrasi yang mungkin memberatkan untuk publikasi dan sebagaimananya gitu ya. Kemudian juga sound familiar ya. Jadi akhirnya kita benar-benar mengejar ya hasil yang sesungguh-sungguhnya ya, keseriusan dalam menghasilkan penelitian ya. Jadi kita bisa serius ataupun fokus benar-benar dengan data kita. Ini kita longitudinal data dan udah 8 kali intakes. Dan ini ya saya membayangkan ya mahasiswa saya ya, ini kan saya melakukan juga dengan mahasiswa saya, itu nggak sabaran. Biasanya kalau ini padahal research and development ya, udah 3 kali mereka udah nganggap, Bu udah lulus dong Bu, ya. Padahal research and development ya, tapi kita bisa membayangkan ya banyak sekali tantangan kita untuk meneliti selain tadi administrasi ya, kemudian tuntutan untuk lulus ya dan lain-lain ya Pak Budi. Ya. Nah, saya mau balik lagi ke soal penelitian Prof yang terkait dengan pernikahan anak yang tadi.
Itu zaman-zaman COVID ya, dan itu kan dirujuk oleh UNESCO ya. Mungkin Prof bisa cerita sedikit lagi tentang sebetulnya apa sih yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan anak di Indonesia, dan kira-kira itu ada kaitannya nggak dengan kesalahan kebijakan yang ada di pemerintahan atau di Republik ini? Ketika itu saya mencermati sebenarnya. Saya kan membaca sebenarnya kan karena kita lagi waktu itu COVID, kemudian kita membaca di surat kabar meningkatnya permintaan dispensasi pernikahan anak. Karena di tahun 2019 itu terdata permintaan dispensasi itu datanya hanya sekitar saya lupa ya datanya, tapi itu di tahun 2020 itu meningkat 2 kali lipat pokoknya. Ya tahun 2019 kalau nggak salah 34.000, tapi di tahun 2020 itu 63.000. Ya, dan itu berarti 2 kali lipat dispensasi pernikahan, dan rata-rata itu disetujui oleh pengadilan agama. Ya, kan kita berpikir ini dispensasi pernikahan anak di bawah umur, kenapa? Ya kebanyakan ya udah hamil di bawah di luar nikah ya, maksudnya anak-anak ini. Nah kemudian saya ngelihat kasusnya di mana sih? Kemudian di koran tuh banyak di satu provinsi ya. Kemudian saya berpikir ini kenapa ya terjadi pernikahan anak usia dini? Nah kemudian saya ngelihat ketika sekolah ya, kan ketika itu kan sekolah lockdown ya, sekolah tutup ya. Ketika sekolah tutup ya, dukungan sosial juga melemah, maka angka pernikahan usia dini ini meningkat. Saya pikir ini korelasi yang menarik ya. Berarti sekolah ini penting banget loh. Berarti karena ketika sekolah tutup ya, kemudian dukungan sosial melemah, angka pernikahan dini meningkat. Dan itulah yang mendorong saya melakukan penelitian. Jadi penyebabnya apa? Itulah yang saya lihat, ternyata penyebabnya banyak hal-hal yang amazing, yang bukan hanya hal-hal yang berat, tapi juga hal yang mungkin semestinya bisa kita cegah. Oke. Nah kalau misalnya nih kalau ada riset gitu yang bisa langsung mengubah satu kebijakan nasional, kira-kira kebijakan nasional apa yang ingin Prof ubah duluan gitu? Iya, jadi tadi tentang pernikahan dini tadi ya. Jadi semestinya mungkin kita bisa melakukannya secara lebih terintegrasi. Karena tadi kalau misalnya kita lihat ini kan misalnya ya tadi yang saya bilang hal-hal yang alasannya di dalam penemuan saya itu adalah ketika sekolah ditutup, ini anak-anak di rumah. Satu alasan yang menurut saya, dan itu repeated answer dari jawaban yang berulang kali saya temui dari responden yang melakukan pernikahan dini. Karena mereka capek disuruh orang tuanya melakukan pekerjaan domestik. Sehingga mereka merasa saya harus lebih mandiri, dan menikah adalah salah satu bukti kemandirian. Ini kan sebenarnya adalah cara berpikir yang singkat banget loh. Kemudian mereka menunjukkannya dengan curhat dengan pacar, ya kan, pacar, dan usia 14-15 tahun curhat dengan pacar secara intensif. Ya, kemudian orang tua malah jadi khawatir karena anaknya jadi banyak menghabiskan waktu dengan pacar. Kemudian karena ketakutan, kemudian jadi ada obrolan dari masyarakat, dan ketakutan ini malah yang membuat stigma sosial, malah yang mendorong mereka menikahkan anaknya. Jadi kan ini sebenarnya kan sesuatu yang bisa dicegahnya apa? Contoh, adanya dukungan di masyarakat, layanan konseling untuk remaja. Mereka tuh apa sih kegelisahannya? Kegelisahan awalnya kan adalah masalah komunikasi dengan orang tua yang tadi mereka beratnya diminta mengerjakan pekerjaan domestik. Jadi contohnya ya, obrolan yang saya dari wawancara itu, iya Bu capek karena di rumah aja kan kita nggak sekolah nih Bu. Kemudian disuruh jagain adek, nyuci piring. Gitu kan, ngepel. Jadi semua juga kita yang lakukan Bu. Udah gitu disuruh sekolah juga karena sekolahnya online.
kita kan langsung mikir, oh iya ya mereka tuh kan jadi ngerjain kerjaan rumah, ngerjain PR di sekolah, dan semua dilakukan di rumah. Terus ya mereka burn out karena nggak ada tempat curhat. Terus curhatnya akhirnya ke pacar, ya. Tapi karena jadi intensif, ketemu, mungkin ketemunya sampai habis maghrib dan lain-lain, orang tua diomongin sama tetangga, itu anaknya ketemuan habis maghrib, malah jadi ketakutan. Nah jadi sebenarnya ini kan sesuatu yang bisa dicegah. Ya, nah makanya penelitian apa yang bisa dilakukan, ini sepertinya harus melakukan penelitian yang terintegrasi. Contohnya dispensasi pernikahan, ini kan sebenarnya adalah upaya preventif untuk terjadinya pernikahan anak, tetapi ini malah dijadikan cara ya ternyata belum menjadi efektif, ya karena yang meminta dispensasi ini selalu disetujui karena ini menjadi administratif aja. Harusnya kan ada mekanisme supaya mempertahankan anak tetap di sekolah. Kalau mereka menikah, mereka nggak kembali ke sekolah. Kemudian ini masa depan anak kita. Nah tapi satu hal juga, kita nggak punya opsi lain untuk anak yang misalnya hamil di luar pernikahan, hamil di bawah umur, atau yang lainnya. Ya opsi lainnya apa selain dinikahkan? Misalnya perlindungan mereka seperti apa? Ya untuk anak yang lahir di luar nikah. Kemudian juga mereka kembali ke sekolah seperti apa? Bantuan support emosional untuk mereka seperti apa, psikologisnya seperti apa. Kemudian mungkin adakah beasiswa untuk mereka, bisakah dibantu merawat anak-anak ini, ya dan seterusnya. Kalau ada opsi ini di masyarakat, saya pikir opsi untuk menikahkan anak ya yang sudah terlanjur, ya ini tidak menjadi satu-satunya opsi. Ya dan sehingga pernikahan dini bisa dicegah. Nah itu artinya konteks penyebab atau pemicu pernikahan dini itu setelah COVID itu jadi menurun ya berarti Prof? Atau mestinya. Ya tapi saya memang belum melakukan penelitian lagi lanjutan setelah itu ya karena arah riset agak sedikit berubah setelah itu, tetapi saya pikir akan menarik ya untuk melihat ya walaupun saya melihat data juga angka perceraian meningkat. Kenapa? Karena imbas dari pernikahan yang dilakukan di usia muda kan. Nah, seperti itu. Menarik sekali Prof. Nah Prof kan sering menjadi satu-satunya atau ya mungkin ya bisa saja dalam forum-forum tertentu, forum ilmiah tertentu di skala internasional tuh satu-satunya perempuan, satu-satunya saintis perempuan saat itu. Kira-kira itu rasanya gimana? Itu melelahkan atau memacu atau gimana, Prof? Kadang-kadang melelahkan karena seperti pembuktian ya, mau menunjukkan kompetensi ya bahwa perempuan bisa. Tapi juga kadang-kadang juga takut juga karena kalau kita bersuara terlalu keras ada suara juga kok perempuan kasar ya kan gitu kan. Tapi kalau misalnya terlalu lemah lembut orang juga bilang makanya perempuan tuh nggak bisa di forum seperti ini. Ya jadi itu kan melelahkan ya. Tapi juga memacu karena memang sepertiga dari ilmuwan dunia itu adalah perempuan. Perempuan harus menunjukkan suaranya karena kita memerlukan suara perempuan ya dan saya pikir ya tadi penting suara perempuan itu penting. Oleh karena itu tetap dilakukan ya walaupun tadi melelahkan. Okay. Nah menurut Prof adakah sesuatu yang dirasakan tidak adil bagi peneliti perempuan di dunia akademis kita saat ini? Ya mungkin ini ya karena kita hidup ya pertama ya perempuan itu perlu banyak banget dukungan emosional dan seterusnya karena ketika kita masuk ke dunia kerja kita perlu menyesuaikan ya tadi capaian kita ya untuk keluarga dan juga profesi ya dan juga kalau perempuan biasanya kalau misalnya dia ada masalah misalnya antara membagi pekerjaan di rumah dengan di kantor biasanya dia akan memilih
pekerjaan rumah dulu dibanding kantor. Ya, dan orang-orang akan bilang ya urusin dulu dong keluarganya ya, dan seterusnya. Ya, nah tapi kita juga dapat tuntutan juga sekarang di kantor. Karena nggak ada tuh karena kamu perempuan kita dapat dispensasi dan seterusnya. Nah, kita sebenarnya bukan minta dimudahkan dengan cara apapun ya. Maksudnya kita tetap fair ya. Pertama mungkin kemudahannya berikan ya tadi kemudahan fasilitas mungkin yang saya pikir misalnya layanan daycare di kantor ya. Beberapa universitas sekarang sudah menyiapkan daycare untuk kami orang tua. Tapi saya ingat banget waktu saya punya anak masih kecil, itu anak saya bawa kemana-mana saking nggak ada layanan daycare ya, dan itu ya butuh pengorbanan banyak ya untuk kita karena dan butuh juga minta maaf sebanyak-banyaknya kepada teman kerja kan. Minta maaf ya sebentar ya karena anaknya mengganggu dan lain-lain dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini bisa ya dinegosiasikan dan tempat kerja mungkin bisa lebih aware tentang ini kebutuhan perempuan karena kan ini berulang terus loh. Akan selalu ada perempuan yang memulai karirnya dan keluarganya. Ya, oleh karena itu pertama layanan daycare, kemudian cuti hamil ya, kemudian melahirkan ya, dan juga anak sakit ya dan seterusnya. Saya pikir support seperti ini penting banget buat kami yang perempuan ya, karena dengan begitu kami bisa tetap berkarir ya, kemudian juga dengan keluarga. Dengan adanya COVID sebenarnya ada satu hal yang membantu sekali, work from home. Ya, ini membantu banget ya. Karena dulu nggak ada tuh yang seperti ini, bahwa kami bisa membawa pekerjaan ke rumah. Ya, sekarang ini memang jauh lebih fleksibel. Ya, kami beberapa banyak bisa membawa banyak pekerjaan ke rumah. Ya, tapi satu hal juga boundaries, yaitu batasan. Ini yang agak sulit. Ya, akhirnya malah menciptakan pekerjaan tanpa batas. Ya, ini yang mungkin kita harus ya dunia profesional harus menciptakan batasan yang jelas ya, untuk apalagi untuk perempuan, karena perempuan itu tidak selalu 24 jam available ya, karena ketika dia di rumah dia harus total untuk keluarganya. Nah, kalau kita mau jujur nih Prof ya, bisa nggak perempuan tuh memiliki segalanya ya, keluarga dan sekaligus karir ilmiah? Ya mestinya bisa ya, tapi hidup itu kan musim ya, jadi nggak mesti itu semua terjadi dalam satu waktu. Jadi nanti mungkin ada musimnya kita jadi researcher yang hebat, tapi ada musimnya juga kita harus jadi ibu yang tangguh. Jadi saya pikir sebagai perempuan kita harus menyesuaikan musim-musim itu. Jadi saya pun demikian, karena kalau dilihat rekam jejak penelitian saya pikir musimnya juga agak sedikit terlambat sebenarnya, karena saya tidak memulainya dari ketika masih muda banget ya, karena ada waktu jeda yang panjang antara musim satu dengan musim yang lain. Karena itu tadi menyesuaikan dengan ya tadi natural ya, alam ya, apa saja kejadian yang terjadi, termasuk sebagai perempuan ya, kemudian sebagai anggota keluarga ya, kemudian juga karir di kantor dan seterusnya. Jadi kalau saya sendiri merasa bahwa kita perempuan bisa, tetapi kita menyesuaikan, dan saya pikir saya tidak percaya bahwa ada superwoman yang bisa mendapatkannya dalam satu waktu sekaligus. Tetapi saya percaya bahwa perempuan semestinya bisa mengatur kesejahteraan mental mereka, dan juga tadi mengatur kesuksesan mereka sesuai ritme mereka masing-masing. Menarik. Nah, Prof punya kebiasaan menulis ya, jam 1 sampai jam 3 dini hari. Sebenarnya apa sih yang Prof cari di jam-jam sunyi seperti itu? Iya, karena kalau di jam yang lain itu kita multitasking ya. Kita itu pikiran kita itu riuh, kemudian itu pasti akan selalu berpikir hal yang lain ya. Sedangkan di jam 1 sampai jam 3 itu biasanya kita akan fokus kepada satu hal ya, dan di mana itu banyak perenungan. Jadi kalau saya mikir biasanya kalau nulis itu
kita butuh kontemplasi ya, makanya waktu terbaik saya prime time-nya itu adalah di waktu jam 1 jam 3. Saya udah nyoba menulis di jam yang lain, tapi ternyata saya selalu kembali di jam 1 sampai jam 3 ya, dan di situ sebenarnya tidak 1 sampai jam 3, biasanya itu malah cuma beberapa menit saja sih. Ya, intensnya itu mungkin cuma 1 jam ya. Tapi itu benar-benar di mana kita hanya fokus berbicara dengan apa yang kita tulis. Nah, bagi Prof, dalam beberapa bahan yang saya peroleh, Tuhan itu bukan konsep publik ya. Nah, kira-kira dalam satu kalimat gitu, bagaimana Prof menggambarkan peran Tuhan dalam hidup dan karya-karya Prof? Kalau saya melihat bahwa Tuhan itu adalah kompas kehidupan saya ya, karena Dia yang ya dengannya niat ataupun awal dari kegiatan saya, perbuatan saya itu diawali. Kemudian juga dengan Tuhan, dengan Allah, saya bisa tahu kemana tujuan akan berakhir. Ya, kemudian juga bersyukur atas capaian, kemudian juga mengerem ketika ada mungkin perasaan misalnya kayak capaian akademik ataupun gelanggang akademik itu adalah sebuah perlombaan, saya akan mengerem bahwa konsistensi bahwa sesungguhnya menjadi ilmuwan itu adalah untuk manfaat ya, memberi kebermanfaatan untuk umat yang banyak, dan bahwa capaian yang sekejap itu bukan capaian utama, tetapi memberi manfaat yang panjang itu jauh lebih penting. Oleh karena itu saya selalu berpikir bahwa ketika kita berpikir bahwa ilmu yang ini ilmu yang saya coba cari atau saya amalkan adalah untuk Allah, maka ini menjadi satu cara saya menjadi hamba yang baik ya, sehingga data yang saya berikan sejujur mungkin, dan data itu berbicara untuk keadilan mereka yang saya bicarakan di dalam data itu ya, sehingga manfaatnya juga harus untuk sebaik-baiknya orang ya. Dengan demikian saya berpikir bahwa ilmu pengetahuan yang saya coba usahakan adalah bertanggung jawab ya, karena saya pikir sebagai manusia semua ini tidak akan terjadi ya. Ya, oleh karena itu saya berpikir bahwa hubungan saya dengan Allah menjadi sangat private ya, karena Dia menjadi langkah semua yang saya lakukan. Nah, dari semua gelar dan pencapaian, apa yang paling membuat Prof merasa cukup itu apa? Saya pikir menjadi ibu ya. Menjadi ibu itu menjadi menjadi ibu ya untuk anak saya, kemudian juga itu menjadi capaian yang luar biasa, dan mendapatkan pelukan dan juga terima kasih dari anak ya untuk bersamanya itu saya pikir jauh lebih luar biasa daripada capaian apapun yang kita dapat. Tapi juga dari mahasiswa ya, karena saya pikir hati-hati yang disentuh oleh kita dari pekerjaan kita itu juga penting, karena saya berpikir kita tidak perlu lagi membuktikan segala sesuatunya ke banyak orang. Kita cukup melakukan sesuatu untuk mereka yang dekat dengan kita, sehingga capaian kita adalah capaian yang mendapatkan peneguhan dari mereka yang tersentuh langsung oleh kita. Kalau misalnya nih 20 tahun ke depan, 20 tahun ke depan orang membaca karya-karya Prof, kira-kira apa satu hal yang Prof ingin mereka rasakan itu apa? Oh ya, karena saya berpikir gini ya, hasil capaian sesuatu itu bisa dilakukan secara kolaboratif. Ya, tadi yang saya bilang tentang pernikahan anak ya,
karena di dalam penelitian saya sebenarnya saya selalu mengatakan pentingnya kolaborasi. Ya, contoh dalam pernikahan anak, dalam kesimpulan saya menjelaskan bahwa penting sekali adanya kolaborasi antara sektor pembuat kebijakan dan sekolah, kemudian juga orang tua dan seterusnya. Nah, saya ingin ya, dan selalu saya suarakan, dan nanti ke depannya 20 tahun ke depan orang lebih banyak lagi berbicara tentang ya segala kebijakan itu sebenarnya bukan pekerjaan satu kantor, tapi ini lintas sektor. Ya, oleh karena itu yang berusaha dibuktikan, ya mudah-mudahan pernikahan anak sudah sangat kecil angkanya di Indonesia di tahun 20 tahun lagi yang akan datang, ya, dan mungkin kita tidak mendengarnya lagi di Indonesia. Ya, orang-orang berpikir bahwa iya ini bisa tidak terjadi lagi karena kolaborasi, karena lintas sektor, karena memang pekerjaan yang dilakukan bersama-sama terbukti ya lebih efektif. Peneliti-peneliti di lapangan yang tadi, yang seperti mungkin saya dan banyak peneliti lainnya yang berusaha menyuarakan participatory research, ya mungkin dengan begitu merasa bahwa ilmu mereka berguna untuk banyak orang. Nah, terakhir Prof, nah kira-kira apa pesan dari Prof ya, pesan yang paling jujur untuk perempuan muda periset atau ilmuwan yang masih ragu mau terjun ke dunia ilmiah? Oh, saya bilang ayo masuk. Jadi jangan takut. Ya, jadi sebenarnya nggak begitu menyeramkan ya. Kita punya banyak sosok peneliti yang bagus sekarang ya. Cuma memang kadang-kadang tuh yang bikin takut itu kan kita tuh kurang cukup bagus. Kita tuh belum punya nama. Demikian juga waktu itu yang saya rasakan. Saya udah bisa nggak ya menyandang nama ilmuwan? Karena kita pikir kan yang namanya ilmuwan itu adalah yang ada di laboratorium, harus yang udah punya karya dan seterusnya. Enggak, kita bisa jadi ilmuwan karena kita berilmu. Oleh karena itu kalau kita udah punya ilmu dan mau melakukan itu, lakukan ya. Tapi yang paling penting pertama kita harus memulainya dengan berniat untuk menjaga kesehatan mental ya, karena terus terang dunia apapun, dunia kerja ya termasuk dunia akademik dan dunia ilmu ini, science ini perlu life work balance yang luar biasa. Ya, tekanannya tidak mudah juga ya. Bukan hanya sekedar meneliti dan menghasilkan sesuatu, tetapi ada tekanan untuk mendapatkan grant, ya, tekanan untuk publikasi dan seterusnya. Oleh karena itu perlu kebijakan perempuan juga untuk mengukur saya punya limit, saya tahu di mana saya harus berhenti dan memulainya lagi. Dan oleh karena itu penting banget membangun komunitas dan memilih komunitas. Ya. Jadi silakan mari bergabung. Mari bergabung. Ya. Terima kasih Prof. Oke. Nah, itulah obrolan saya dengan Profesor Maila, top 2 ilmuwan dunia yang berasal dari Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Coba.